وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Raya Mujahidin, para pendengar radio dakwah Mujahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa tidak henti-hentinya mari kita mengawali majelis yang mulia ini dengan memanjatkan segenap pujian serta rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena begitu banyak nikmat karunia yang Allah Subhanahu wa taala rasakan, terutama nikmat iman dan Islam dan istiqamah di atas ketaatan dan amal-amal kesalehan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga istiqamah kita hingga masa akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam mari pula kita sampaikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat serta seluruh umatnya yang senantiasa istiqamah di atas nilai petunjuk ajarannya hingga hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, hari ini kita telah memasuki hari kedua di bulan Muharram. Setelah kemarin kita mengawali tahun baru Islam 1438 Hijriah, mengingatkan dan mudah-mudahan memberi sebuah petunjuk bagi kita, saling mengokohkan dan nasihat-menasihati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Oleh sebab bulan ini merupakan bulan yang sangat-sangat mulia di antara 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dan Allah Subhanahu wa taala istimewakan. Secara khusus bahkan Nabi dalam riwayat Imam Al-Bukhari, beliau menyebutkannya sebagai Syahrullah, bulannya Allah. Kalau kita melihat sisi keutamaan dari penyandaran Nabi sallallahu alaihi wasallam bulan ini sebagai bulannya Allah, cukup sebagai sebuah bukti dan tanda kemuliaan bulan ini. Sebab apapun yang disandarkan kepada Allah tentu nilai kemuliaannya berlipat-lipat, bertingkat-tingkat. Sesuatu yang dimuliakan, ketika rumah dimuliakan dan disandarkan dengan Allah, begitu mulianya sehingga boleh kita tawaf di sekelilingnya Baitullah, rumahnya Allah, karena disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Al-Bukhari sebagaimana beliau sabdakan, afdalu saumin ba'da syahri Ramadan saumu syahrullahil muharram. Seutama-utamanya puasa setelah puasa bulan suci Ramadan adalah berpuasa di bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Jadi ini
satu di antara keistimewaan yang Allah, yang Rasul tegaskan bagi kita. Tentu penegasan keistimewaan ini menarik perhatian kita, agar kita pun memuliakannya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita secara khusus pada ayat pertama pembuka surat Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah wala syahrul haram. Hai orang-orang yang beriman. Sehingga hadirin rahimakumullah, kita memahami setiap seruan yang diawali dengan keimanan, bahwa seruan itu adalah bagian untuk kesempurnaan iman kita. Orang-orang yang kemudian mengikuti seruan itu, maka menjadi tanda dan bukti nilai keimanan yang tertancap di dalam hatinya. Tetapi sebaliknya, kalau kemudian seruannya itu diabaikan, tidak dipedulikan, maka menjadi tanda tanya besar. Benarkah keimanan kita? Apa isi seruan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tuhillu sya'airallah. Jangan kau langgar syiar-syiar Allah. Jangan kau langgar syiar-syiar Allah. Allah memiliki syiar-syiar dalam agama ini, yang tentu petunjuk-petunjuknya, perintah-perintahnya, sesuatu yang dimuliakan dalam agama ini adalah syiar Allah. Kita dilarang untuk melanggarnya, karena itu adalah bagian daripada keimanan seorang yang beriman. Yang kedua secara khusus, wala syahrul haram. Jangan pula engkau melanggar kemuliaan-kemuliaan yang ada di bulan-bulan haram. Apa itu yang di bulan haram? Allah Subhanahu wa ta'ala telah menegaskan di surat At-Taubah ayat yang ke-36. Inna iddatasy syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah semenjak diciptakannya langit dan diciptakannya bumi adalah 12. Ada 12 bulan. Semenjak Allah menciptakan langit dan menciptakan bumi ini, telah ditetapkan bulan itu ada 12. 12 bulan. Di antara yang 12, minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud dengan 4 bulan yang dimuliakan Allah dijelaskan oleh Nabi dalam riwayat yang lain. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW menegaskan bahwa iddatus syuhuri 12 syahran. Bilangan bulan itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4 bulan yang dimuliakan. Apa 4 bulan yang dimuliakan? Salasun mutawaliyat. 3 bulan berturut-turut. Nabi SAW tegaskan, apa 4 bulan itu? Salasun mutawaliyat. 3 bulan beruntun. Apa itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nah, ini yang berturut-turut. 3 bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian, dan yang satu wawa'idatun Rajab Mudhar. Ya, baina Jumada wa Sya'ban. Yang satu adalah bulan yang mulia, Rajab yang mulia, antara Jumadil Akhir dan juga bulan Sya'ban. Itulah bulan Rajab. Hadirin rahimakumullah, tentu ini penjelasan Nabi. Maka bulan Muharram ini termasuk di antara bulan yang istimewa. Bulan yang istimewa. Bagaimana kita mengistimewakannya? Allah sudah memberikan petunjuk kepada kita dalam At-Taubah 36 tadi. Apa petunjuknya? Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jangan engkau menzalimi diri kalian. Jangan engkau berbuat zalim yang kemudian apa? Akan menyengsarakan diri kalian.
Hadirin rahimakumullah, ini petunjuk Allah kepada kita. Kita dilarang oleh Allah untuk melanggar kemuliaan bulan Muharram dan bulan-bulan yang mulia ini dengan cara menzalimi diri kita sendiri. Tentu kezaliman yang paling besar dan yang tidak akan pernah diampunkan oleh Allah kecuali kalau kita tidak bertaubat. Kecuali kalau kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kezaliman kita kepada Allah dengan berbuat syirik. Berbuat syirik sebab Allah telah tegaskan di surat Luqman, "Innasyirka la dzulmun azim." Ingat, sungguh perbuatan syirik adalah kezaliman yang paling besar. La dzulmun azim, sebuah kezaliman yang besar. Maka Allah telah mengisyaratkan bulan Muharram, fala tadlimu fihin, jangan engkau menzalimi diri kalian sendiri. Tentu yang paling utama yang mesti kita perhatikan, hati-hati dengan kezaliman terbesar, yaitu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, perlu kembali terus diingatkan, tidak jemu-jemu karena yang namanya syirik ini. Subhanallah, karena kita tidak sadar, kita tidak faham, maka akhirnya tetap terjerumus di bulan Allah, di bulan yang amat istimewa ini. Tidak jarang masih orang menzalimi dirinya dengan melakukan perbuatan terbesar, kezaliman teragung, yaitu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini ini bulan namanya bulan Muharram kalau bahasa Arabnya. Orang Jawa bilang bulan Suro, bulan Suro atau Asyura. Ini kalau kita sudah mendengar bulan Asyura atau Syuro, ini yang terlintas seringkali adalah sesuatu yang mengerikan. Ini bulan bencana, ini bulan malapetaka, ini bulan banyak bala diturunkan. Subhanallah, kenapa kemudian berbeda 180 derajat? Ini bulan mulia, bukan bulan bencana, bukan bulan bala yang kemudian dilakukan sebagian kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada mereka dengan cara kadang-kadang mencuci katanya benda berat keramat ya. Ini nanti di bulan Syura, bulan Asyura ini. Ada sebagian yang kadang-kadang di daerah Jawa Tengah kemudian apa, mengarak katanya kerbau, apa itu namanya ya, ini bulan Syura nanti ini kerbau keturunannya kerbau yang warnanya putih. Ada yang ingat itu kerbau apa? Nanti bulan Syura itu. Subhanallah, keturunannya sudah sekian, orang mengeluh-elukan, bahkan naudzubillah kotorannya pun siap untuk ditaruh di mukanya, saking ingin tahu berkahnya. Ini kenapa sedemikian jahiliyahnya kita? Di bulan yang mulia kita kemudian berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Dan ini sebagian masyarakat yang mudah-mudahan hadahumullah, Allah Subhanahu wa taala beri hidayah kepada mereka. Ini kezaliman terbesar yang mesti kita harus berhati-hati. Banyak praktik di masyarakat di bulan ini, bulan yang mulia, malah kemudian kita mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh para ulama sepakat ketika mentafsirkan ayat tadi. Ibnu Katsir mengatakan bahwa seluruh amal perbuatan dilipat gandakan. Begitupun juga perbuatan dosa berlipat-lipat dosanya. Sebagaimana amal soleh berlipat-lipat, maka dosa dan kezaliman pada bulan ini pun juga dilipat gandakan. Hadirin rahimakumullah, ini pemahaman, ini petunjuk. Maka kita mesti berhati-hati, kita buang semuanya. Minimal tidak ada yang namanya bulan bencana. Semua bulan baik, semua bulan ini insya Allah ciptaan Allah. Maka tidak ada bulan petaka, tidak ada bulan bencana dan lain sebagainya. Tidak perlu kita kultuskan sesuatu dengan al-al yang tidak ada syariatnya kepada kita. Karenanya hadirin rahimakumullah, kita mesti berhati-hati. Ini kemuliaannya. Jangan menzalimi kezaliman yang paling besar. Kemudian juga menzalimi diri kita sendiri dengan berbuat fasik, berbuat maksiat di bulan ini. Ketika kita masuki bulan ini, mesti kita mulai berhati-hati. Ini bulan Allah. Maka insya Allah
Kalau kita memuliakannya, tanda iman di dalam hati. Tanda iman telah tertanam di dalam jiwa kita. Ini hal yang pertama. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, nilai kemuliaannya secara umumnya, berpuasa di bulan ini adalah ranking kedua, peringkat kedua setelah bulan Ramadan. Sebagaimana dalam riwayat Muslim tadi. Jadi berpuasa di bulan Muharram ini secara umumnya, apakah Senin Kemisnya, apakah nanti kita puasa 3,5 bulannya, terutama yang paling utama dan sangat-sangat dianjurkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nanti tanggal 9 dan 10 Muharram. Ini nilai kemuliaannya, karena bulan ini bahwasanya afdalu saumin ba'da saumi Ramadan saumu syahrillahi al-Muharram. Berpuasa di bulan Muharram ini, maka kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak puasa di bulan Muharram ini, terutama nanti tanggal 10 khususnya. 9-nya karena mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa berpuasa pada tanggal 10 Muharram atau yang disebut dengan Ashura, bulan Ashura atau tanggal Ashura, tanggal ke-10 ini insya Allah akan mencuci, menjadi kifarat, penghapus dosa setahun yang akan datang, setahun penuh. Subhanallah, tentu ini adalah anugerah Allah, kemurahan Allah kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu kasih sayangnya, satu hari menghapus setahun yang lalu. Subhanallah, setahun yang lalu. Ini anugerah Allah. Maka tentu sampai para sahabat mereka melatih anak-anaknya. Dalam beberapa riwayat yang ada, anak-anaknya pun diperintahkan untuk berpuasa semua. Cumanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berpuasa, bahkan puasa Ashura ini, hadirin rahimakumullah, dalam sejarahnya sebelum perintah wajib puasa bulan Ramadan telah diawali dengan berpuasa di bulan atau di hari Ashura ini. Jadi sebelum Ramadan kaum muslimin puasanya adalah di bulan atau di tanggal Ashura ini dalam beberapa riwayat yang ada. Maka ini nilai kemuliaannya. Sampailah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hijrah ke Madinah, beliau kemudian berpuasa pada hari itu. Dilaporkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ini hari yang dimuliakan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka berpuasa juga. Mereka berpuasa pada hari ini ya Rasulullah, karena mereka merayakan hari ini, hari Ashura. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian ingin berbeda dengan mereka. Dan ini salah satu prinsip utama dalam syariat Islam. Unsur perbedaan, tidak boleh sama, harus berbeda. Orang Nasrani kalau berpuasa tidak ada sahur, maka Nabi menganjurkan sahurlah kalian. Subhanallah. Maka pada hari ini kata Nabi SAW, kalau begitu, kalau umurku panjang, tahun depan aku akan berpuasa tanggal 9. Tetapi ternyata tahun depannya Nabi sudah diwafatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tetap menjadi sunnah Nabi SAW dengan penegasan ini, sehingga hingga sekarang untuk berbeda dengan mereka, kita disyariatkan berpuasa secara khusus tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram nanti. Dan ini secara khususnya dan sebagai sebuah wasiat kita bersama, mudah-mudahan kita bisa memuliakannya. Adapun hadirin rahimakumullah, terakhir yang ingin perlu saya sampaikan, ada sebagian kepercayaan atau mungkin yang selama ini berkembang di masyarakat. Bulan Muharram ini bulan lebarannya anak yatim. Jadi sehingga orang berbondong-bondong kalau bulan Muharram ini santunan yatim piatu. Lalu kemudian mengusap-usap kepala anak yatim. Bagaimana status hukumnya? Wallahu a'lam bishawab. Sekedar pengkajian yang saya coba lakukan, tidak ada satupun riwayat hadis maupun pendapat 4 mazhab yang mulia, apakah Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah maupun juga Imam Malik bin Anas rahimahumullah, satupun yang mengatakan bahwa bulan Muharram ini adalah bulan lebaran anak yatim.
Sehingga memang kita tidak perlu mengkhususkan. Meskipun sekali lagi secara umumnya menyantuni anak yatim merupakan perbuatan yang amat sangat istimewa. Sangat-sangat istimewa. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, ana wa kafilul yatimi kahataini. Aku bersama orang yang menyantuni anak yatim nanti di surga seperti ini. Nabi sambil memberikan isyarat jari telunjuk dan jari tengahnya. Seperti ini. Begitu dekatnya nanti dengan Nabi orang yang menyantuni anak yatim. Maka secara umumnya keutamaannya sepanjang bulan. Tetapi kalau kemudian kita ingin menyantuni di bulan ini, silahkan, tanpa harus meyakini bahwa ini adalah lebarannya anak yatim. Sebab tidak ada, memang dasarnya tidak ada syariat khususnya di bulan ini misalkan harus menyantuni anak yatim, atau kita khususkan di bulan ini saja. Ini memang tidak ada dasarnya. Oleh karenanya secara umumnya di bulan Muharram ini mari kita berlomba-lomba meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekuat tenaga mari kita coba hindarkan dan jauhkan kita dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala di bulan mulia ini, di bulannya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga istiqomah kita dan berikan taufik, inayah, pertolongan kepada kita dalam kebaikan demi kebaikan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja hadirin yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.